Salam saudara, Timotius sebagai seorang yang masih muda menerjunkan diri dalam dunia pelayanan tentunya membutuhkan dorongan, semangat, dan komitmen yang kuat di dalam menghadapi kenyataan dalam dunia pelayanan. Paulus sebagai seorang yang senior dan sebagai seorang yang sudah berpengalaman memberikan nasihat kepada Timotius. Meskipun dia dalam penjara, dia tetap concern dan dia tetap peduli dengan pelayanan yang sedang dikerjakan oleh Timotius di Efesus. Nah, hal yang pertama yang diingat oleh Paulus dalam suratnya ini yaitu kekuatan yang dia dapatkan dalam menjalani segala belenggu. Karena dia dianggap seperti seorang penjahat, dia dikerangkeng, dia dipenjara, dan dia mengingatkan Timotius itu bahwa itulah yang membuat dia kuat sampai saat ini karena Injil kasih karunia. Karena berita tentang Yesus Kristus. Bagaimana Yesus telah mati dan bangkit memberikan jaminan tentang keselamatan bagi Paulus secara pribadi, itu dia saksikan kepada Timotius. Nah, dari situlah dia berangkat untuk memberikan nasihat kepada Timotius supaya Timotius kuat di dalam menghadapi kenyataan dalam dunia pelayanan. Mungkin ada orang yang menolak atau ada orang yang menentang pelayanan Timotius kelak. Dan Paulus memberikan dia kekuatan melalui kesaksian ini. Nah, apa yang harus dipelajari oleh Timotius? Paulus memberikan semacam metode untuk bisa memiliki kekuatan dalam pelayanan. Dia memberikan ada 3 semacam profesi di situ di dalam ayat 4, ayat 5 sampai ayat 6 daripada 2 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai 13 ini, yaitu 3 profesi yang harus mempersiapkan diri di dalam segala tugas yang akan mereka kerjakan. Nah, yang pertama itu seperti seorang prajurit yang harus berlatih terus supaya siap bertempur, siap berperang, siap melakukan tugas kenegaraan. Kemudian yang kedua, olahragawan. Kalau ingin untuk menjadi juara, seorang olahragawan harus berlatih secara keras dengan teknik yang memadai. Dan yang ketiga, di ayat 6, dia menyinggung tentang seorang petani yang penuh dengan kesabaran untuk bertani dengan mengharapkan situasi alam yang mendukung pekerjaannya dan membutuhkan kesabaran di situ. Jadi 3 profesi itu menjadi contoh yang harus diingat oleh Timotius bahwa ketika engkau mengharapkan pelayananmu akan berhasil, pelayananmu akan diberkati oleh Tuhan, belajarlah dari 3 profesi itu. Yang dengan sabar, dengan persiapan, dengan latihan akan mengerjakan apa yang mereka kerjakan dengan hasil yang diharapkan. Nah, saudara, kita tentunya boleh belajar dari apa yang dikatakan oleh Paulus ini kepada Timotius. Juga bagi gereja hari ini harus juga melihat apa yang menjadi inti pemberitaan Paulus dalam bagian ini. Nah, satu hal penting dalam melaksanakan tugas pelayanan ini, ingatlah di ayat 13 misalnya, di situ ada dikatakan bahwa Allah yang kita percayai, Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah Allah yang setia. Meskipun kadang-kadang kita tidak setia, atau kadang-kadang kita jatuh, atau kadang-kadang kita lemah, tapi Dia sebagai Allah yang setia akan terus menopang kita, memberkati kita, memberikan kita kekuatan untuk bisa melakukan apa yang dikehendakinya. Tugas bersaksi atau tugas untuk menyatakan berita tentang kasih karunia ini adalah tugas setiap orang-orang percaya. Makanya di awal itu, misalnya di ayat yang kedua dan ayat yang ketiga, Paulus mengatakan kepada Timotius ada proses pelipat gandaan di situ. Artinya Injil, kasih karunia itu harus disaksikan oleh orang-orang yang dianggap cakap untuk menyampaikannya kepada orang lain. Jadi orang-orang Kristen yang punya potensi untuk bicara, untuk menyaksikan kasih karunia Tuhan itu, mari jangan tinggal diam, terus bekerja. Saya secara pribadi itu saya mendorong saudara, hamba-hamba Tuhan, mari kita bersaksi. Media sosial sudah ada seperti ini ya, YouTube, TikTok dan sebagainya. Ya mari kita saksikan berita kasih karunia. Jangan berpangku tangan. Karena itu tugas kita. Tugas kita adalah memwartakan kasih karunia Tuhan. Seperti yang dikatakan oleh Paulus dalam bagian ini, yaitu bahwa supaya orang-orang pilihan itu boleh mendapatkan
keselamatan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.